Bab 009. Tidak ada, Nyonya. Anda bisa makan siang bersama Tuan, ucap Sekretaris Ruby dengan tersenyum. Melihat wajah antusias dari Ruby saat bertanya, membuat sekretaris itu mengira jika Ruby menanyakan jadwal siangnya, pasti karena ingin makan bersama dengan Emer. Apalagi mengingat mereka adalah pengantin baru, dan sikap bucinnya Emer terakhir kali saat menjemput Ruby tertidur di ruang kerjanya. Padahal Ruby bertanya karena ia ingin mengunjungi ibunya. Beberapa hari disibukkan dengan urusan perusahaan, menarik semua aset keluarga Sanders, juga bertemu sejumlah rekan bisnis yang kembali ingin menjalin kerja sama, membuat Ruby kerepotan. Lah selalu berkunjung ke RSJ saat malam hari, dan ibunya sudah terlelap. Kalau begitu aku akan keluar siang ini, Ruby bergegas berdiri dan meraih tasnya. Mungkin aku akan sedikit terlambat, apa tidak masalah? Tidak, Nyonya. Nikmatilah waktu Anda sebanyak-banyaknya dengan Tuan. Ruby jadi ikut tersenyum karena melihat sekretaris itu yang terus tersenyum padanya dengan nada suara yang sedikit menggoda. Ruby meninggalkan ruang kerja, beberapa pengawal terlihat berada di sekitar wanita itu. Lekas masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah terbuka. Ruby duduk dan mobil segera melaju meninggalkan perusahaan. Namun, baru melewati pagar perusahaan, seseorang mencegah mobil yang Ruby tumpangi. Roger berdiri dengan merentangkan tangannya lebar-lebar, menghalangi mobil itu untuk lewat. Keluar, Ruby. Daddy ingin bicara, ucap Roger tetap berada di depan mobil putrinya. Beberapa pengawal Ruby sudah bergerak keluar untuk menyingkirkan Roger, tapi ternyata Roger membawa sebuah belati. Bukan untuk mengancam. 87. Orang lain, Roger mengarahkan belati itu pada lehernya sendiri dan memohon agar Ruby keluar. Daddy, mohon, Roger memelas. Daddy ingin bicara. Hingga akhirnya Ruby keluar dan Roger langsung berlutut di hadapan putrinya itu. Daddy, minta maaf. Daddy, minta maaf padamu, Ruby. Ruby sontak saja terkejut, ia refleks mundur hingga Roger tak sempat menyentuh alas kakinya. Para pengawal juga bergerak cepat menahan tubuh pria yang pakaiannya begitu kumal itu untuk tidak mendekat pada istri majikan mereka. Belati yang dipegang Roger, terlempar saat ia ingin berlutut dan langsung diambil alih oleh pengawal Ruby. Sudah sejak kemarin Roger berusaha menemui Ruby, tapi ia selalu disingkirkan oleh para pengawal Ruby. Sampai hari ini Roger nekat mencegah mobil yang ditumpangi putrinya itu di luar perusahaan. 1. Maafkan, Daddy. Daddy menyesal. Roger menangis menatap putrinya. Kenapa kau meminta maaf? Tanya Ruby begitu tenang. Raut wajahnya terlihat datar, bagai air yang tak beriak. Memangnya apa yang sudah kau lakukan padaku? Roger tercengang mendengar pertanyaan putrinya itu. Tenggorokannya seketika tercekat saat otaknya yang masih berfungsi mulai mengabsen satu persatu kesalahan apa saja yang sudah ia perbuat pada putrinya sendiri. Dan rasanya kian tercekik Roger saat melihat raut wajah Ruby yang tak berekspresi. Maafkan, Daddy. Daddy hilaf, Daddy menyesal, sayang. Roger menangis. Air mata itu semakin menambah kacau penampilannya. Roger sudah menggunakan pakaian yang penuh debu, celana yang menggantung, tak sampai menutupi mata kakinya. 45. Menyesal. Tanya Ruby kembali. La tersenyum sinis. Setelah bertahun-tahun aku menderita di tanganmu, kau baru menyadari bahwa kau salah. Ruby sampai tak sungkan untuk terkekeh kali ini. Ucapan Roger baginya hanyalah kata-kata bullshit. Aku tidak butuh maafmu. Aku butuh kau menyingkir dan hilang dari kehidupanku juga Mommy. 2. Tangis Roger terhenti, ia menatap Ruby dengan sesal yang begitu dalam. Roger kembali menjatuhkan dirinya, ia bersimpuh, menangis, mengiba dengan permohonan maafnya pada Ruby. Daddy sungguh menyesal, maafkan Daddy.
Dedi mohon. Dedi juga bersalah pada ibumu, wanita yang sangat Dedi cintai. Tangis Roger tak terhenti. La mengingat Safira, wanita cantik yang adalah cinta pertamanya. 5. Namun, dengan tega ia singkirkan demi merengkuh manisnya madu bersama wanita baru. Dan kini, setelah sekian lama, Roger baru mengetahui bahwa manisnya madu ternyata bisa membunuhnya secara perlahan, karena faktanya ia juga diduakan. Roger begitu marah, puluhan tahun ia didustai oleh Sinta, harga dirinya seperti dipemainkan setelah mengetahui bahwa anak yang ia besarkan dengan baik, nyatanya bukanlah darah dagingnya sendiri, melainkan bibit milik pria lain yang ikut bercocok tanam di tubuh murahan istri keduanya. 88. Ruby tak tersentuh dengan air mata itu, hatinya sudah mengeras bagaikan batu saat mengingat tak hanya kepedihannya, tapi juga kehidupan ibunya yang dilalui puluhan tahun ini. Itu semua karena Roger. Tanpa mengatakan apapun, Ruby pergi meninggalkan Roger. Para pengawalnya bergerak cepat menahan Roger yang ingin berlari mengejar mobil Ruby yang sudah melaju. Maafkan, Dedi, Ruby. Maafkan, Dedi. Roger berteriak dan terjerembab di jalan, menangis setelah berlari jauh mengejar mobil putrinya. Roger tak mendapatkan maaf, rasa sesalnya tak sebanding dengan perbuatannya yang telah merenggut kehidupan putrinya sendiri, juga istrinya Safira. Tangis Roger serta kondisinya yang sangat kacau itu, juga tak mengusik perasaan seorang pria yang dari tadi sudah melihat bagaimana Roger mengiba. Raut wajahnya bahkan mengeras setiap kali melihat wajah ayahnya itu. Ia memilih melajukan mobil yang ia gunakan untuk menyusul kendaraan Ruby. 89. 46. Keadaan Mommy Safira. Meski perasaannya sempat kesal dengan kedatangan Roger yang menangis-nangis serta meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya, Ruby sudah langsung menyingkirkan perasaan tidak sukaannya itu saat kendaraannya tiba IRSJ. Ruby turun dari mobil dengan wajah yang tersenyum dan langkah yang begitu bersemangat saat menuju ruang perawatan ibunya Safira. La sangat merindukan wanita yang sudah melahirkannya itu. Beberapa hari Ruby tak melihat netra Safira, meskipun tak berpendar, tapi Ruby merasa ia memiliki dunianya, dunia yang seharusnya memang ia miliki sejak lahir ke dunia, jika saja Roger tak memisahkan mereka. Safira kini adalah semangat baru bagi Ruby, dan Ruby harap, ibunya juga akan semangat untuk pulih. Ruby akan melakukan segalanya demi kesembuhan Safira. Saat Ruby masuk ke dalam ruang perawatan Safira, ia tidak menemukan keberadaan ibunya di sana, sehingga Ruby segera meraih ponselnya dan menghubungi suster khusus yang ia tempatkan untuk menjaga Safira. Di taman. Ah, jangan. Biar aku saja yang menyusul ke sana. Ruby bergegas keluar dari kamar perawatan Safira dan mengambil langkah menyusuri koridor yang akan membawanya menuju taman rumah sakit. Selain memindahkan ruang perawatan ibunya ke kamar lain dengan fasilitas layaknya kamar pribadi, Ruby juga menempatkan 2 suster khusus yang menjaga ibunya. Tidak bisa membawa Safira pulang dan tinggal bersamanya, tidak menjadi halangan untuk Ruby memberikan perawatan terbaik untuk Safira. La bahkan tidak berhenti terus mengupayakan semua cara agar ibunya mau membuka diri dan berinteraksi, termasuk dengan mengerahkan beberapa dokter ahli yang memang begitu kompeten di bidangnya. Nyonya muda, sapa suster yang merawat Safira ketika melihat kedatangan Ruby. Ruby tersenyum, ia mengambil posisi duduk di sisi ibunya dan langsung memeluk wanita itu. Mommy, apa kabar? Kau terlihat cantik sekali hari ini, Mom, ucap Ruby dengan riangnya. La mencium kedua pipi wanita itu. Safira tidak lagi mengenakan seragam RSJ, tapi mengenakan dress bermotif matahari kecil. Tubuh ibunya yang kurus membuat Safira tak jauh berbeda dengan Ruby. Mereka terlihat tidak seperti ibu dan anak, melainkan seperti adik dan kakak.
Kini Ruby tahu dari mana asal wajah cantiknya, semuanya ia warisi dari Safira. Kecuali, warna rambutnya yang kecoklatan, berasal dari sang ayah. Aku merindukanmu, Mom. Maaf, beberapa hari ini aku tidak datang menemui Mommy, ucap Ruby meski sang ibu hanya diam, tak memberikan respon sama sekali. Ruby melirik pada suster yang berdiri dengan memegang terempat makan ibunya. Seakan mengerti arti tatapan Ruby, suster itu pun menggeleng pelan. Nyonya Safira hanya mau makan satu suap, Nyonya muda, beritahunya yang membuat Ruby menatap pada Safira dengan penuh kesedihan. Ruby mengambil alih tempat makan itu, ia mencoba untuk menyuapi Safira dan membujuknya. Namun, lagi-lagi tak ada reaksi yang Safira berikan. 90. Oh, iya. Aku membawakan sesuatu untuk Mommy, ucap Ruby semangat. Pengawal Ruby maju dan menyerahkan buket bunga yang Ruby beli di perjalanan saat menuju RSJ. Tidak tanggung-tanggung, Ruby membawa 3 buket bunga sekaligus. Bunga mawar, bunga tulip, dan bunga lili. Ruby meletakkan buket bunga itu di tangan ibunya, cukup lama Ruby menunggu. Namun, tak ada respon yang ibunya berikan, Safira bahkan tak menggenggam balik bunga itu. Safira hanya diam dengan tatapan kosong yang terus mengarah ke depan. Ruby menghela napas, netranya sudah berkaca-kaca, tapi ia segera mengusapnya. Mommy lihat apa, sih? Dari tadi Mommy terus menatap ke depan, buket bunga dariku bahkan tidak Mommy terima. Ruby berdiri di depan ibunya, ia bersedekap dada dan memasang wajah cemberut, seakan kesal karena Safira tidak menerima buket bunga darinya. Bukan tanpa alasan Ruby banyak membawa buket bunga. Semua itu ia lakukan demi memancing reaksi sang ibu. Ruby mencoba melakukan saran yang dokter berikan. Di tengah-tengah kesibukannya mengurus perusahaan, Ruby tetap mengutamakan komunikasinya dengan dokter yang menangani Safira, dan terakhir kali dokter menyarankan agar Ruby bisa memancing reaksi ibunya melalui benda-benda yang mungkin saja dulu wanita itu suka. Air mata Ruby menetes saat netra Safira tak beralih. Ibunya tetap diam dengan pandangan yang bahkan tak berpindah untuk menatap Ruby yang sudah berusaha mencuri perhatiannya dengan berdiri di hadapan Safira. Mom, ini Ruby, Mom. Ruby anak Mommy, ucap Ruby menangis. La tidak tahan melihat wajah ibunya, tak ada binar kehidupan di sana. Ruby menangis sesaat, setelahnya ia lekas menyingkirkan air matanya dan menatap kembali pada ibunya. La yakin Safira bisa sembuh. Tolong, ambilkan apa yang aku bawa dari rumah tadi. Pinta Ruby pada pengawalnya. Tak lama menunggu, pengawal Ruby menyerahkan sebuah pot kecil pada Ruby. Ruby berjongkok di hadapan ibunya yang duduk dengan pandangan lurus. Ruby meraih kedua tangan ibunya, mengarahkan jari-jari sang ibu untuk menggenggam pot kecil yang Ruby letakkan di atas pangkuan Safira. Mommy tahu ini? Tanya Ruby pelan dengan tatapannya yang terpaku pada apa yang ia dan Safira genggam saat ini. La selalu menemaniku, Mom. La abadi, bertahan sampai aku sebesar ini. Ruby mendongak, menatap wajah Safira. Netranya sudah berkaca-kaca kala mengingat cerita masa kecilnya. La selalu menyambutku ketika aku datang berlari dengan menangis jika semua orang membentakku, Mom. Air mata Ruby mengalir. Bibirnya bahkan bergetar saat memutar dalam ingatan bagaimana dirinya berlari dengan menangis ke taman belakang kediaman keluarga Sanders, lalu bersembunyi di balik pohon besar dan menumpahkan semua air matanya di sana. Tumbuhan itu dengan setia berada di sebelah Ruby. La menerima isakanku, bahkan melindungiku agar tak digigit nyamuk selama aku menangis, ucap Ruby lagi dengan terkekeh, tapi air matanya masih saja mengalir. Ruby memang secengeng itu, kini, ia bahkan sudah berulang kali menyusut air dari hidungnya. Untung saja para pengawal sigap menyodorkan sapu tangan kepada nyonya mereka.
91. La juga penakut sepertiku, Mom. La tumbuh di rumah Momi, tapi dengan bersembunyi di balik pohon besar itu. Lanjut Ruby lagi. La tidak peduli apakah Safira paham atau tidak dengan apa yang ia ceritakan. Setelah bertemu Momi, aku sempat berpikir, mungkinkah lavender ini, tanaman Momi? Karena ia sudah ada di sana semenjak aku kecil. Ruby menatap Safira, ia berharap ibunya memberikan reaksi pada tanaman yang banyak memiliki kenangan bagi dirinya. Ruby sengaja membawa lavender itu dari kediaman keluarga Sanders. Tanaman itu tumbuh subur di balik pohon besar. Dan baru kini Ruby menyadari jika Sinta, yang beberapa kali mendekorasi taman belakang, tampaknya tidak pernah menyentuhnya, mungkin karena lokasinya yang tersembunyi membuat tanaman itu luput dari perhatian Sinta. Ruby mengarahkan tangan ibunya untuk menyentuh bunga itu. Ruby memperhatikan Safira, meski dengan harapan yang sangat kecil, ia kembali menunggu bahwa ibunya akan bisa memberikan reaksi. Namun, Ruby lagi-lagi harus menelan kekecewaan. Safira tetap seperti sebelumnya diam membisu. Ruby hanya bisa menghela napas panjang, ia tidak boleh putus asa. Ruby bangkit dari posisinya dengan membawa pot kecil itu, tapi gerakannya terhenti saat tiba-tiba saja Safira berdiri dari duduknya dan melangkah ke depan. Mom. Ruby terkejut, hampir saja ia jatuh karena tubuhnya tidak seimbang, tapi para pengawal bergerak cepat menahan nyonya mereka. Mommy. Ruby mengejar ibunya yang berjalan cepat. Suster dan para pengawal juga menyusul. Mommy mau kemana? Ruby berhenti dan menggenggam tangan Safira yang sudah berhenti dengan matanya yang bergerak liar memandang ke sekeliling dengan binar yang tidak biasa seolah-olah tengah mencari seseorang. Ruby mengikuti arah pandang ibunya, hanya ada para pasien di taman. Apa yang Mommy cari? Tanya Ruby bingung. Safira tidak mengatakan apa-apa, ia tetap diam, tapi kali ini pendar matanya berbeda. Membuat Ruby lekas memerintahkan para pengawal untuk segera bergerak, mencari apa yang mungkin menarik perhatian Safira. 1. Ruby merasa ada sesuatu yang tidak biasa, dan ia ingin tahu apa yang memicu reaksi ibunya seperti itu. 33, 92, 47. Jati diri Rahel. Prang. Tempat makan itu ditepis, hingga melayang lalu jatuh dan isinya berserakan. Keras dentingnya aluminium bertemu ubin bahkan masih terdengar bersambut dengan bentakan suara Sinta. Rahel. Ucap Sinta pada putrinya itu. Saat ini Sinta tengah berusaha membantu Rahel makan, ia ingin menyuapi Rahel, tapi ternyata putrinya itu menepis tangannya. Sinta mengusap wajah kasar, menghela napas dalam sebelum beranjak, meraih buah di atas meja yang sebelumnya sudah ia kupas kulitnya. Semua makanannya jatuh, sudah kotor. Mommy tidak mungkin memintanya lagi pada pihak rumah sakit, ucap Sinta seraya kembali mendekat pada Rahel dengan membawa piring buah di tangannya. Makan ini, kau butuh makan untuk sembuh. Tangan Sinta yang memegang garpu dengan potongan apel di ujungnya itu terulur mengarah ke mulut Rahel. Namun, ting! Garpu beserta buahnya jatuh saat Rahel lagi-lagi menepisnya. Sinta terkejut, dan kali ini ia tidak bisa lagi bersabar. Dengan kasar ia meletakkan piring di atas meja dan menatap Rahel yang duduk di kursi roda. Jangan memancing amarah Mommy, Rahel, ucap Sinta menekan. Kau harus mau makan untuk mendapatkan kekuatan. Kau kira mudah mengurusmu jika seperti ini, hah? Mommy capek. Tambahnya lagi geram. Sinta sudah lelah menghadapi Rahel yang sedari siuman setelah kecelakaan, terus saja menolak untuk makan. Rahel bahkan sering menolak kehadiran Sinta. Kekuatan. Rahel tertawa sinis pada ibunya itu. La menatap Sinta dengan tajam, netranya berkaca-kaca dengan air mata yang tertahan. Aku tidak butuh kekuatan lagi. Aku sudah tidak berguna lagi.
Teriak Rahel dengan kedua tangan yang langsung memukuli pahanya berulang kali. Rahel, apa yang kau lakukan? Hentikan. Cerca Sinta berusaha menangkap kedua tangan Rahel dan menghentikan perbuatan putrinya itu yang menyakiti diri sendiri. Hentikan, Rahel. Jangan menyentuhku. Teriak Rahel dan dengan kencang ia mendorong tubuh Sinta, hingga Sinta terjerembab di atas lantai. Aku tidak ingin bantuanmu. Aku tidak ingin apa-apa darimu. Rahel menangis, ia terus memukuli kedua pahanya. Aku benci ini semua. Aku benci hidupku. Raungnya lagi kian kencang. Rahel mengamuk, emosinya meledak-ledak setelah mengetahui fakta bahwa kini, kedua kakinya sudah tidak bisa berfungsi lagi, alias lumpuh. 1:93. Selain kehilangan banyak darah dan sempat kritis, Rahel juga mengalami cedera serius pada tulang belakangnya akibat benturan keras saat kecelakaan itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada kerusakan pada sumsum tulang belakang Rahel, yang menyebabkan kelumpuhan pada kedua kakinya. Dokter sudah melakukan operasi darurat untuk mengurangi tekanan pada sumsum tulang belakang, tapi sayangnya kerusakan sudah terlalu parah sehingga kelumpuhan tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Rahel terlihat kesulitan menerima fakta berat ini, ia tidak terima bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan kelumpuhan yang ia alami berdampak besar pada emosinya yang sering tak terkendali. Sinta yang melihat Rahel seperti itu tetap berusaha untuk menenangkan Rahel, tapi Rahel sama sekali tidak mau mendengarkan ucapan ibunya. Kau pasti bisa sembuh, sayang. Mommy ada di sini untukmu. Mommy akan selalu mendukungmu. Sinta memeluk Rahel, ia juga menangis melihat kondisi putrinya yang seperti ini. Ini semua karena kalian. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menanggungnya? Tanya Rahel dengan terisak. Sinta tak mengerti ucapan putrinya, ia yang sudah melepaskan pelukan itu menatap Rahel dengan tatapan tanya. Apa maksudmu? Tanya Sinta lemah, tubuhnya sedikit bergetar melihat Rahel yang kacau dan terus menangis. Belum Rahel menjawab pertanyaan ibunya, pintu ruang perawatannya terbuka dan seorang pria masuk dari sana. Membuat Rahel langsung terkekeh dengan air mata yang semakin mengalir, tangannya kembali memukul pahanya, melampiaskan amarah, kecewa, luka, dan tidak terimanya ia dengan semua fakta yang ada. Aku lumpuh karena kalian. Ucap Rahel tajam pada Sinta dan pria yang baru saja datang. Aku lumpuh karena menanggung semua dosa-dosa kalian. Dek. Sinta terhenyak mendengar ucapan Rahel. Tubuhnya kian bergetar, merasakan pukulan yang begitu besar dari perkataan Rahel. Rahel, maafkan, Mommy. Ucap Sinta menangis, ia sudah ingin bergerak, mencoba untuk mendekati Rahel, tapi Rahel langsung memundurkan kursi rodanya, menjauhkan dirinya dari Sinta. Aku tidak terima dengan ini semua. Aku tidak terima menjadi lumpuh seperti ini. Ini karena kalian. Aku tidak terima memiliki ayah sepertinya. Mata tajam Rahel mengarah pada pria yang berdiri dengan santainya meski melihat drama pertengkaran antara Rahel dan Sinta. Suaranya bergetar dengan emosi yang semakin tak terkendali. Biarkan saja dia, kenapa kau susah payah merawatnya, ucap pria itu enteng pada Sinta. Ia tetap menghisap rokoknya, berdiri dengan bersandar di dinding sehingga perut buncitnya makin mencuat ke depan. Dia putriku satu-satunya, Carlos. 2. Pria bernama Carlos itu mengangkat bahunya acuh mendengar jawaban Sinta. Aku pergi dulu, jika kau butuh anak. 94. Lagi, panggil saja aku. Carlos terkekeh, ia menyentuh dagu Sinta yang dengaran cepat menghindar. Carlos meninggalkan ruang perawatan Rahel begitu saja, ia tidak peduli dengan keadaan Rahel yang adalah putrinya sendiri. Datang juga karena Sinta yang menghubungi dan memohon pertolongan agar Carlos memberikan darahnya untuk Rahel. Carlos dengan senang hati memberikannya, tapi itu semua tidaklah gratis.
Sinta harus membayar mahal setiap darah yang Carlos donorkan untuk Rahel dengan tubuhnya. Kalian menjan, desis Rahel melihat sikap pria bajingan yang merupakan ayah kandungnya itu. Dia bukan ayahku. Ayahku bukan pria bajingan yang tidak peduli dengan anaknya sendiri. Aku benci dia. Aku benci hidupku. Rahel kembali emosi, ia berteriak dan terus menangis frustasi. Sinta juga terpukul, ia mencoba menenangkan Rahel, tapi Rahel menolak. Rahel tidak ingin disentuh oleh Sinta, ia tidak ingin dihibur oleh ibunya yang kini sangat ia benci itu. Keluar! Teriak Rahel mengusir Sinta, suaranya pecah bercampur kesedihan. Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku ingin sendirian. Aku benci kalian semua. Rahel menangis sejadi-jadinya, tangannya yang sudah terasa lemah itu terus saja memukuli kakinya. Sementara di tempat lain, tak jauh berbeda dengan Rahel, seorang pria saat ini juga tengah menangis dengan memukuli setir kemudi yang ada di hadapannya. Lah sesegukan. Berulang kali ia mengumpat untuk dirinya sendiri. Bodoh. Katanya dengan tangan yang memukul kemudi. Kau bodoh, Cak. Kau memang anak yang tidak berguna. Kau benar-benar bodoh. Ucap Cakra, ia menangis membenturkan kepalanya pada setir kemudi. Kau tidak tahu apa-apa. Bahkan keadaan momimu sendiri yang... Cakra tidak bisa lagi melanjutkan ucapannya. Lah kembali menangis dan tangan yang mencengkram kasar rambutnya. Ah! Sialan! Teriaknya frustasi di dalam mobil. Entah apa yang terjadi pada pria itu, tapi apa yang sudah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri berhasil menghancurkan seluruh hati dan perasaan Cakra. 2:95:48 Cakra menemui Safira. Mom, ini Ruby, Mom. Ruby anak Momi, ucap Ruby menangis. Ruby tidak tahan melihat wajah ibunya, tak ada binar kehidupan di sana. Cakra menangis mengingat itu semua. Bayangan bagaimana adiknya Ruby berinteraksi dengan wanita parubaya yang ia sebut sebagai Momi. Bagaimana usaha Ruby yang terus bicara meski kehadirannya terus saja diabaikan Safira, semakin mengiris perasaan Cakra. Cakra memang sudah beberapa hari ini mengikuti Ruby, awalnya ia ingin menemui adiknya itu, meminta maaf dan bertanya tentang keberadaan Momi mereka. Akan tetapi, perasaan malu lebih menguasai Cakra. Sungguh, ia tak sanggup memperlihatkan wajahnya di hadapan adik kandung yang pernah ia sakiti. Cakra tak sanggup menemui Ruby, hingga akhirnya ia hanya bisa melihat adiknya itu dari kejauhan. Keinginannya untuk bertanya tentang Momi mereka pun harus Cakra tahan. Lah memilih mengikuti Ruby secara diam-diam. Cakra sangat berhati-hati, ia tahu Ruby memiliki banyak pengawal. Sampai akhirnya hari ini, ia mengikuti Ruby dan terkejut saat melihat Ruby yang mendatangi sebuah rumah sakit jiwa. Cakra merasa dadanya berdenyut nyeri, seiring langkahnya yang hati-hati mengikuti Ruby. Cakra terus menampik pikiran-pikiran buruk yang muncul tentang kemungkinan. Kenapa adiknya itu datang ke RSJ? Namun, kenyataan jauh lebih menghantam keras Cakra saat ia mendengar. Mormi apa kabar? Kau terlihat cantik sekali hari ini, Mom. Suara riang Ruby bisa Cakra dengar dari posisinya yang jauh berdiri dengan mematung. Ruby ternyata datang ke RSJ untuk menemui ibu mereka yang kini juga Cakra tahu bernama Safira. Cakra memilih tempat bersembunyi. Lah terus mengamati interaksi Ruby dengan wanita parubaya yang mirip sekali dengan adiknya. Ruby yang riang, terus bicara meski Safira diam, hal itu mulai membuat Cakra mengerti bagaimana keadaan ibu mereka yang sebenarnya. Cakra langsung menangis tanpa suara. Sulit rasanya percaya bahwa ibunya, Safira ternyata dirawat di rumah sakit jiwa. Mengapa ini bisa terjadi pada Momi? Cakra bertanya pada dirinya sendiri. Melihat kondisi ibunya, Cakra benar-benar terluka. Ia menyalahkan dirinya sendiri.
merasa bahwa ia tidak berguna sebagai anak. Ingin sekali Cakra bertemu dengan ibunya, memeluk wanita yang sudah melahirkannya itu seperti yang Ruby lakukan, tapi hati Cakra masih penuh dengan keraguan. Sehingga lagi-lagi ia hanya berani dengan sembunyi-sembunyi menjenguk ibunya. Sudah seminggu Cakra seperti itu, ia tidak pernah berhenti untuk datang ke RSJ di jam siang, jam istirahat pria itu bekerja di klub malam. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Cakra bekerja di klub sebagai office boy dan malam harinya sebagai pelayan pengantar minuman. Hampir 24 jam Cakra bekerja, dengan bayaran yang tidak seberapa. 96. Hidup seorang Cakra Atlas benar-benar terbalik, dia yang dulunya tamu untuk dilayani dan bertugas menghambur-hamburkan uang, sekarang harus menunduk seraya mengantarkan minuman kepada pelanggan. Momi sendirian, ucap Cakra pelan saat melihat Safira duduk di taman bersama dua suster yang menjaganya. Di mana Ruby? Apa dia tidak datang lagi hari ini? Heran Cakra mencari keberadaan adiknya. Sudah hampir 10 menit Cakra berada di sana, tapi ia tidak melihat kedatangan Ruby. Setiap hari menjenguk ibunya dari jauh, membuat Cakra hafal bagaimana kebiasaan Ruby dan kapan jam Ruby datang mengunjungi ibu mereka. Cakra juga tahu, bagaimana adiknya itu merawat ibu mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, 2 hari ini Ruby tidak terlihat. Mungkin Ruby sedang banyak pekerjaan karena adiknya itu kini memimpin perusahaan ibu mereka. Apa yang harus aku lakukan? Cakra bertanya pada dirinya sendiri. La terus mengamati Safira yang tidak mau membuka mulutnya saat dua suster bergantian membujuk agar ibu mereka mau makan. Sesaat Cakra sempat berpikir, ia ingin mendekat, netranya mengedar, memperhatikan sekitar, mungkinkah Ruby akan datang. Rupanya Cakra cukup takut dengan adiknya itu saat ini, lebih tepatnya malu dan merasa tidak pantas untuk menampakkan dirinya di hadapan Ruby. Aku tidak tahu apakah aku harus bertemu dengan Momi atau tidak, gumam Cakra kembali ragu, kakinya yang sudah melangkah maju terhenti. La menatap Safira yang pandangannya terlihat kosong. Cakra bingung, bagaimana caranya ia menghadapi ibunya yang sudah pasti tidak mengenali siapa dirinya itu. Keraguan Cakra semakin besar saat memikirkan jika kehadirannya bisa saja membuat keadaan ibunya lebih buruk. La tidak ingin membuat ibunya semakin terluka, terlebih Ruby marah padanya. Tapi, rasanya Cakra juga tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Jika saja aku lebih baik, jika saja aku lebih berguna, mungkin Momi tidak akan seperti ini. Kepalanya tertunduk, tangannya menutupi wajahnya karena air matanya kembali jatuh. Perasaan gagal sebagai seorang anak terus saja menghantui Cakra. Keraguan dan rasa bersalah itu akhirnya kembali mengambil alih dirinya, hingga Cakra memutar tubuhnya, urung untuk menemui Safira. Pengecut. Cakra tertegun mendengar suara tajam itu. La mengangkat wajah dan terkesiap saat mendapati Ruby bersama sang suami Emer sudah berdiri di hadapannya. Kau tidak punya nyali menemui Momi, tapi kau masih berani berulang kali menginjakkan kakimu di rumah sakit ini. Berang Ruby pada Cakra. Cakra tergagap, tidak bisa menjawab pertanyaan Ruby. Adiknya itu terlihat marah besar karena melihat kehadirannya. Emer sang suami bahkan sampai harus menghalangi tubuh istrinya itu agar tidak langsung menjambak rambut Cakra. Aku. Cakra benar-benar ketakutan melihat mata Ruby yang berkilat nyalang menatapnya. La langsung menunduk saat melihat Emer juga meliriknya dan berdiri di hadapan Ruby sang istri. 97. Sayang, kita sudah membicarakan ini, kita harus mencobanya, ucap Emer pada Ruby yang langsung menghela napas kasar. Berikan dia kesempatan, Momi mungkin perlu melihat Cakra. Dek. Cakra yang dari tadi menunduk langsung mengangkat wajahnya saat mendengar jika ia bisa bertemu ibunya.
Aku mau bertemu Momi, ucapnya langsung dengan nada takut, tapi sekuat tenaga Cakra memberanikan diri berkata seperti itu pada Ruby. Bahkan langsung bersimpuh. Aku mohon. Aku mohon izinkan aku bertemu Momi. Aku minta maaf, Ruby. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan padamu. Cakra memohon dengan menggerak-gerakkan tangannya berulang kali di atas kepalanya yang menunduk karena menangis. Apa yang kau lakukan? Kau ingin membuatku malu. Kau ingin semua orang melihat jika aku jahat dan arogan. Tanya Ruby semakin tajam. Marah melihat Cakra yang memohon-mohon seperti itu di depannya, seakan dirinya adalah orang yang sangat jahat. Mendengar istrinya mengomel, Emer langsung memerintahkan pengawalnya untuk mengangkat Cakra. Dua pria bertubuh besar meraih lengan Cakra dan membawanya berdiri, tapi itu semua ternyata membuat tubuh Cakra bergetar. Orang-orang Ruby akan menghajarnya, pikir Cakra ketakutan. Ampuni aku Ruby. Aku salah, aku menyesal. Cakra tampaknya tak bisa berpikir waras, ketakutan benar-benar menghantuinya. 2. Ruby kesal melihat sikap Cakra. Jika dia tidak serius bertemu Momi, tunjuk Ruby pada Cakra. Aku tidak akan ragu untuk langsung mengusirnya dari sini. Ruby memilih pergi lebih dulu menemui ibunya dan meninggalkan ultimatum itu pada sang suami, juga kakaknya Cakra. Kau lihat, adikmu bisa menelanku hidup-hidup. Jadi berhentilah menangis, ucap Emer dengan tak sungkan tangannya melayangkan tas Ruby yang ia pegang ke kepala kakak iparnya itu. Bawa dia, perintah Emer pada para pengawal agar membawa Cakra mengikuti langkahnya dan juga Ruby yang sudah lebih dulu pergi. Komen yang banyak untuk Cakra guys. 98. 49. Reaksi Safira. Momi kenapa gak mau makan? Momi tidak menyukai makanannya. Tanya Ruby lembut. Setelah meninggalkan Emer juga Cakra, Ruby langsung duduk di sisi Safira dan mengambil alih tempat makan yang dipegang oleh suster. Ia berusaha membujuk Safira untuk mau membuka mulutnya. Suster yang menjaga Safira mengatakan pada Ruby, jika hari ini wanita yang melahirkannya itu sama sekali tidak mau memakan apapun. Safira bahkan tak menerima satu suapan yang para suster coba berikan. Pagi tadi, Nyonya Safira sempat menangis. Nyonya, beritahu suster itu lagi. Tapi, Nyonya Safira tidak mau mengatakan karena apa. Dokter sudah berusaha membujuknya, terutama mencari tahu alasan kenapa Nyonya Safira menangis, tapi Nyonya Safira tidak mau mengatakan alasannya, sampai Nyonya Safira berhenti sendiri. Ruby menutup mata dan menarik napas begitu dalam, ia menatap wajah Safira dengan netra yang sudah berkaca-kaca. Tentang ibunya yang menangis dalam diam, dokter sudah memberi tahunya. Karena itulah ia bergegas datang ke RSJ, meninggalkan rapat perusahaan yang dihentikan di tengah jalan. Dan Emer, suaminya itu baru menyusul Ruby setelah menerima laporan dari pengawal yang mengatakan bahwa sang istri terburu-buru meninggalkan perusahaan. Alih-alih menghubungi Ruby untuk menanyakan apa yang terjadi, Emer memilih untuk menyusul istrinya itu ke RSJ, dan mereka pun bertemu tepat sebelum Ruby memasuki area rumah sakit. Mom. Panggil Ruby pelan, ia meraih tangan Safira menggenggam tangan itu begitu kuat dan erat. Ruby ngerti kalau Momi tidak kenal Ruby, karena tidak tahu Ruby, kan Mom? Ruby menangis melihat kondisi ibunya seperti ini. Membawa tangan yang sudah memiliki garis halus itu untuk menangkup pipinya. Mengarahkan tatapan Safira pada wajahnya, agar Safira bisa melihat seberapa mirip mereka. Air matanya kembali jatuh saat melihat tatapan yang terarah padanya itu benar-benar kosong. Ruby menangis setiap kali harus mengartikan tatapan itu. Safira sulit mengenalinya. Mereka sudah dipisahkan puluhan tahun lamanya. Terlebih Ruby tidak mengetahui, apakah Safira sempat melihat dirinya melihat Ruby kecil yang Safira lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa.
Atau Safira bahkan tidak mengetahui jika ia memiliki seorang putri. La memiliki Ruby. Memikirkan jawaban dari semua pertanyaan itu, semakin membuat Ruby sulit untuk membendung air matanya. Ruby anak Mommy, Mom. Ruby sesegukan. Rasa sakit masih menjalar saat mengingat semua yang sudah ia lalui, hingga akhirnya ia mengetahui bagaimana keadaan Safira yang seperti saat ini. Ruby ini anak Mommy. Tangisnya tumpah di pangkuan wanita yang hanya diam tanpa reaksi itu. Respon yang membuat bahu Ruby semakin bergetar. Safira tak mengenali Ruby, wanita itu tak tahu Ruby, dan akan semakin sulit untuk Safira menerima kehadiran Ruby dalam hidupnya. Sayang, jangan seperti ini. Emer meraih istrinya itu yang menangis sejadi-jadinya di atas pangkuan Safira. Kasihan Mommy, ucap Emer memeluk istrinya. Pria itu membiarkan Ruby menangis, ia mengusap punggung Ruby yang bergetar karena sesegukan. Emer membiarkan wanita yang ia cinta itu meluapkan semua perasaannya. Emer tahu istrinya lelah, bukan dalam artian menyerah, tapi bingung harus melakukan apa lagi untuk kesembuhan Safira. 99. Sampai dokter yang menangani Safira datang mendekat. Emer perlahan melepaskan pelukannya dari Ruby. Emerlah yang memanggil dokter itu. Sebelum mempertemukan Cakra dengan ibu mertuanya, Emer memilih untuk meminta saran dokter, dan dokter begitu mendukung hal itu. Seorang anak datang menemui ibunya yang dalam keadaan tertekan, tentu akan sangat berdampak, meski belum diketahui bagaimana reaksi yang akan Safira berikan. Emer ingin kehadiran dokter bisa menjaga, andai, keputusan yang sudah ia bicarakan dengan Ruby ini berpengaruh buruk pada Safira. Selamat siang, Elbu Safira, suara dokter itu menyapa. Ia tersenyum lembut dan duduk di samping Safira. Kenapa tidak mau makan? Tanyanya lagi, tangannya meraih tangan Safira dan memberikan pijetan-pijetan kecil di sana. Elbu Safira lihat, putri ibu sampai menangis gara-gara mominya tidak mau makan. Dokter itu sedikit tertawa melihat Ruby yang masih mengatur tangisnya dalam rangkulan Emer. Elbu Safira dari tadi diam saja, ibu pasti sudah bosan berada di sini berlama-lama, kan? Tak ada reaksi apapun dari Safira, wanita itu tetap saja diam membisu dengan netranya yang menatap kosong ke arah depan. Elbu Safira tahu, hari ini ada seseorang yang ingin sekali bertemu dengan Elbu. Saya ingin Elbu melihatnya, ya. Dokter meminta Cakra mendekat dan berdiri tepat di hadapan Safira, hingga sosok Cakra mengisi tatapan kosong itu sepenuhnya. Cakra berdiri, ia mantap Safira dalam diam mengikuti saran yang dokter berikan. Namun, bibir pria itu jelas terlihat bergetar, menahan semua perasaan yang berkecamuk saat kini ia bisa begitu dekat mantap wanita yang sudah melahirkannya itu. Hening. Semuanya menanti reaksi Safira. Ruby bahkan meremat kuat genggaman tangan suaminya saat melihat ibu mereka tak bereaksi apa-apa. Namun, perlahan pupil mata itu bergerak, mencari fokusnya dengan netra yang mulai bergulir menelusuri wajah Cakra. Safira bangkit, dengan cepat ia mendekat dan menyentuh wajah Cakra. Ah! Histerisnya seiring air mata yang mulai mengalir. Safira memeluk Cakra erat dengan tangis dan suara tak jelas yang keluar di tengah isakannya. Safira mulai merasakan kehadiran seseorang yang familiar baginya. Cakra juga menangis. Wanita yang seharusnya ia panggil Momi itu kini meraung saat memeluknya. Safira tak bicara, tapi rintihan tangisnya berhasil menghantam kuat hati Cakra dan mereka semua yang menyaksikannya. Cakra membalas pelukan Safira jauh lebih erat. La dekap tubuh wanita yang sudah melahirkannya itu. Mo memye. Ucapnya bergetar. Safira terus menangis, begitu juga Cakra. Tak ada yang mengeluarkan suara, selain air mata. Ruby bahkan sudah tergugu di pelukan suaminya,
Tak sanggup melihat tangis pilu ibunya yang begitu hebat, tumpah ruah dalam sekejap di pelukan kakaknya Cakra. Emer menoleh pada dokter yang memberikan isyarat untuk membiarkan Safira mengeluarkan semua reaksinya. 100. Momi, kata Cakra lagi dengan terus memeluk ibunya. Berulang kali pria itu menyebutnya, seakan ingin membayar waktu yang selama ini telah hilang dan tak bisa menyebut Safira selayaknya panggilan yang seharusnya wanita itu dengar dari putra-putrinya. Momi, maafin Cakra. Safira tidak menjawab, tapi ia mulai menunjukkan reaksi lain dengan mengangguk dan tetap menangis. Wanita itu kini mulai memperlihatkan kesadarannya. Dan semakin nyata saat Safira ternyata bersuara. Putra Momi. Putra Momi yang hebat, ucap Safira dengan kedua tangannya yang mengusap wajah Cakra berulang kali dengan gerakan cepat. Lah terus saja menangis. Kakak bisa kabur dari Dedi. Kakak berlari dan mencari Momi sampai ke sini. Di mana adikmu? Kakak menjaganya, kan? Kakak menjaga adik dengan baik seperti perintah Momi, kan? 4. Dek. 101. 50. Semuanya demi Safira. Malam itu, Safira merasakan kontraksi yang begitu hebat. Karena ini adalah persalinan keduanya, Safira sudah paham harus melakukan apa. Lah bergegas menghubungi sang suami Roger yang sampai malam hari belum jua pulang dari perusahaan. Dengan tangan gemetar seraya menahan rasa sakit yang terus datang semakin intens di perut besarnya, Safira menelpon Roger. Memberitahu sang suami jika ia sudah ingin melahirkan putri mereka, dengan harapan Roger pulang lalu membawanya ke rumah sakit. Namun, Safira mendapatkan jawaban yang sama sekali tak ia harapkan. Sekarang aku masih sibuk mengurus pekerjaan, Safira. Kau bisa pergi ke rumah sakit dengan asisten rumah tangga. Aku akan menyusulmu nanti. Dek. Dedi, lihat dedeknya menendang. Suara wanita itu berasal dari seberang, menyelinap halus dalam panggilan antara Roger dan Safira. Tut. Roger langsung mematikan sambungan telepon, ia benar-benar terlihat sibuk hingga tak bisa menemani dan membawa istrinya sendiri yang tengah kontraksi ke rumah sakit. Safira gemetar, keringat besar sudah berjatuhan dan membasahi wajahnya. Telinganya dengan jelas bisa mendengar suara wanita lain tengah bersama suaminya, dan rasa sakit yang setara dengan patahnya 20 tulang secara bersamaan itu kini perlahan menancap menembus ke dalam hati dengan begitu dalam. 1. Tidak tahan dengan rasa sakit yang mendera, Safira memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dengan ditemani salah satu asisten rumah tangga. Di rumah sakit, Safira berjuang sendirian saat melahirkan Ruby, tak ada Roger di sampingnya. Hati Safira begitu sakit mengetahui Roger lebih memilih menemani wanita lain daripada berada di sisinya yang tengah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putri mereka. Keadaan itu membuat Safira tertekan. Ia merasa seperti tidak ada yang peduli dan diabaikan. Bahkan saat dokter memperlihatkan putri cantiknya, Safira tidak menunjukkan reaksi apapun. Lah hanya diam, tidak menangis, dan tidak tersenyum. 2. Cakra yang usianya belum genap 3 tahun saat itu begitu senang akan kelahiran adik cantiknya. Lah tersenyum dan memandang Ruby dengan mata yang penuh kasih sayang. Namun, tak lama setelahnya, Cakra menangis ketakutan saat Safira tiba-tiba saja mengamuk di ruang perawatan. Safira terlihat tidak bisa mengendalikan dirinya, ia menangis, berteriak, dan juga tertawa. Saat melihat Cakra, wanita yang baru saja melahirkan itu dengan gerakan cepat meraih putranya. Safira memeluknya erat, dan terus menangis. San, sekarang kau menjadi kakak. Kau senang, kan? Kau memiliki adik. Kau harus menjaganya. Kau harus. 102. Menyayanginya. Safira berucap dengan raut wajah yang berubah-ubah. Menekan sekaligus ingin menangis.
Dan Safira langsung tertawa dengan derayan air mata saat Cakra mengangguk cepat. Bocah laki-laki itu sempat ketakutan, tapi mendengar ucapan mominya tentang adiknya, Cakra lekas mengangguk. Cakra kecil akan menjaga dan menyayangi adik cantiknya. Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Cakra besar kini berlutut menangis dengan tak hentinya meminta maaf. Marah, sesal, kesal kini membelenggu dirinya. Pertanyaan Safira pertama kali yang menanyakan keadaan adiknya berhasil menghancurkan dunia Cakra. Lama lalu, ia telah gagal tak hanya sebagai anak, tapi juga gagal sebagai seorang kakak laki-laki yang seharusnya menjaga dengan baik adiknya. Maafkan aku, Ruby. Maafkan aku. Cakra sesegukan. Dari tadi ia hanya menangis. Teramat malu terhadap dirinya sendiri, Cakra bahkan tak berani mengangkat wajahnya di hadapan Ruby. Ruby hanya diam. Wanita itu sudah lelah menangis saat melihat bagaimana reaksi Safira ketika bertemu dengan kakaknya Cakra. Dokter sempat mengambil alih karena situasi Safira tampak tak terkendali saat Cakra yang tak kunjung memberikan jawaban atas pertanyaannya. Cakra hanya menangis dengan perasaan bersalah yang sudah menggunung. Sampai Cakra menjawab dengan bibir bergetar, ia mengatakan pada Safira bahwa adiknya baik-baik saja, dan ia akan membawa Ruby untuk bertemu Safira. Itu adalah jawaban yang dokter sarankan. Karena fokus mereka saat ini adalah kesembuhan Safira. Momi mengingatmu, ucap Ruby lemah. Bibirnya bergetar karena sedih Safira tak mengingatnya. Mereka saat ini masih berada di ruangan dokter setelah membicarakan tentang keadaan ibu mereka dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Setelahnya, dokter beranjak untuk memberikan ruang pada kedua adik dan kakak itu. Emer yang selalu setia ada di sisi sang istri, mengusap pelan punggung Ruby. Momi pasti sembuh, sayang. Beliau akan tahu kau adalah putri cantiknya. Kita akan melakukan semua yang terbaik untuk kesembuhan Momi. Maafkan aku, Ruby. Aku janji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kesembuhan Momi. Cakra sempat terguncang dengan kondisi Safira, juga dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dan dokter mengetahui itu, hingga Cakra diharuskan untuk bisa mengendalikan diri jauh lebih baik saat bertemu Safira. Ruby tak menjawab ucapan suami maupun kakaknya. Lah beranjak pergi meninggalkan ruangan dokter begitu saja. Melihat itu Cakra semakin menunduk dalam dengan perasaan bersalah yang kian besar. Sedangkan Emer, pria itu menghela napas panjang. Istrinya merajuk. Jangan hanya menangis dan terus merasa bersalah. Tunjukkan actionmu. Atau jangan-jangan kau berharap Momi 103. Bisa sembuh karena lelah melihatmu menangis. Hais. Rasanya Emer ingin sekali menghajar pria yang dulu selalu saja berani menantangnya, tapi kini malah menangis dan meminta maaf di hadapan istrinya. Pastikan kau menemui Momi setiap hari. Momi membutuhkanmu. Dan awas saja kalau kau berani macam-macam. Orang-orangku akan terus mengawasimu. Tekan Emer lagi pada pria yang bergelar kakak iparnya itu. Sebelum ia menyusul kepergian istrinya dan meninggalkan Cakra. Cakra tetap tertunduk, ia pasti akan melakukan semuanya untuk kesembuhan Safira. Momi mereka harus bisa kembali sehat dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. 104. 51. Kehidupan Cakra. Rutinitas Cakra benar-benar diisi dengan hanya bekerja dan menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Setiap pagi, setelah ia membersihkan area klub, Cakra akan pergi ke RSJ. La akan menemani Safira, menyuapi makan Mominya dan mengajak bicara hingga menjelang malam hari. Apa yang Cakra lakukan dengan Safira tidak bisa seleluasa komunikasi orang biasa. Semua yang Cakra lakukan masih dalam pemantauan dan arahan langsung dari dokter yang menangani Safira. Karena meski Safira mengenali Cakra,
sikap dan ucapan Safira terkadang masih bercampur dengan masa lalu. Kau akan langsung ke rumah sakit, Cak? Tanya Kevin. Pagi-pagi sekali Kevin menemui Cakra di klub setelah mendapat kabar bahwa sahabatnya itu telah bertemu dengan ibu kandungnya. Kevin turut senang dengan kabar bahagia itu, terlebih ia melihat Cakra kini mulai bersemangat. Lia, tapi aku akan ke perusahaan dulu. Ruby memintaku mengambil sesuatu, katanya untuk Momi. Hari ini dia tidak ke rumah sakit karena banyak pekerjaan. Kevin terlihat mengangguk, tapi ada tawa kecilnya saat mendengar ucapan Cakra, membuat Cakra langsung mengangkat wajah dan menatap heran sahabatnya itu. Kenapa? Haha, tidak ada. Kau sudah berbaikan dengan adikmu. Cakra tampak berpikir. Hubungannya dengan Ruby belumlah sepenuhnya membaik. Entah adiknya itu sudah memaafkan dirinya atau belum. Ruby selalu terlihat kesal jika bertemu dengannya di RSJ. Adiknya itu juga sering memutar bola mata malas dan akan mengamuk jika Cakra tidak menuruti keinginannya. 1. Cakra tak mengerti, sikap Ruby benar-benar jauh berbeda. Tapi Cakra tak pernah mempermasalahkannya. Cakra sadar, ia pantas mendapatkan itu semua, dan jika saat Ruby tiba-tiba saja menghubunginya dan memberikan perintah aneh, Cakra akan tetap berusaha mengikuti dan melakukannya meski dirinya tengah bekerja. Malah melamun. Kevin memukul lengan Cakra saat sahabatnya itu tak kunjung menjawab pertanyaannya. Ya, udah. Ayo. Aku juga mau menjenguk Aunty Safira. Dia perlu tahu kalau anak lelakinya ini punya sahabat yang tampan sepertiku. 1. Cakra menggeleng mendengar ucapan Kevin yang penuh rasa percaya diri itu. Dan Kevin segera pergi meninggalkan klub untuk menuju perusahaan keluarga Sanders yang kini sudah Ruby ganti namanya menjadi Safira Corp. Perusahaan sebesar ini, Ruby memimpinnya sendiri. Tanya Kevin saat ia sudah membawa mobilnya masuk melewati gerbang perusahaan. Cakra hanya diam tak menjawab pertanyaan Kevin. Bukannya adikmu itu kuliah jurusan kedokteran, tapi dia bisa memimpin perusahaan. Benar-benar hebat, oceh Kevin lagi memikirkan tentang Ruby. Dia punya suami keturunan Rihat, jawab Cakra seraya keluar dari dalam mobil yang sudah Kevin parkirkan. 105. Kevin mengangguk, ia hampir saja lupa siapa suami Ruby. Keluarga Rihat terkenal dengan bisnis besarnya yang menggurita dan mengakar. Kau tidak ingin membantunya di sini. Kalian bersaudara dan kau anak laki-laki, Cak. 1. Cakra menggeleng, ia tidak berniat ingin menjadi pemimpin perusahaan. Cakra belum tentu bisa berbuat seperti apa yang Ruby lakukan sejauh ini untuk perusahaan Momi mereka. Dan lagi, fokus Cakra sekarang adalah kesembuhan Safira. Perusahaan sudah benar dan tepat berada di tangan Ruby. Cakra. Langkah Cakra dan Kevin terhenti saat seseorang berteriak memanggil namanya. Berbalik dan bisa melihat Sinta bersama Rahel tengah ditahan oleh beberapa satpam untuk tidak masuk ke dalam area perusahaan. Cakra, Momi mau bicara. Momi mohon. Dengan suara keras Sinta mengatakannya. Merasa senang melihat Cakra ada di perusahaan karena Sinta dan Rahel sudah berada berjam-jam lamanya di sana untuk menunggu kehadiran Ruby. Momi mohon, Cakra. Ada yang ingin Momi katakan. Cakra sungguh tidak ingin berurusan lagi dengan wanita ular yang telah merebut kebahagiaan Mominya dan membuat Safira menderita, tapi melihat Sinta yang terus berteriak-teriak hingga mencuri perhatian para karyawan, Cakra akhirnya memutuskan untuk segera mendekat. Tidak ingin Sinta dan Rahel membuat keributan di sini dan itu akan membuat Ruby marah. Adiknya bisa langsung menggulung bumi beserta isinya jika tengah meledak-ledak. Cakra, tolong kami, sayang. Momi kesulitan bersama adikmu, kami sudah tidak punya apa-apa lagi,
Ucap Sinta saat bergegas mendorong kursi roda Rahel ke depan dan berhadapan dengan Cakra, juga Kevin yang berdiri di samping sahabatnya itu. Dadimu sudah meninggalkan Momi. Dedi membuang Momi, Cakra. Sinta menangis di hadapan Cakra, berharap bisa mendapatkan perhatian dari anak yang sudah ia besarkan itu. Kehidupan Sinta dan Rahel setelah terkuaknya semua rahasia di masa lalu benar-benar membuat mereka kesulitan. Kehidupan keduanya tak menentu bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Tak memiliki rumah, uang, pekerjaan, bahkan Sinta dan Rahel sering memilih tidur di depan toko yang sudah tutup. Sinta sempat mengontrak rumah saat Rahel keluar dari rumah sakit dengan uang yang ia dapatkan dari memberikan tubuhnya pada Carlos, ayah kandung Rahel. Namun, sekarang uang itu sudah habis. Dan Sinta lelah melayani pria kasar itu terus-menerus. Momi, mohon tolong Momi dan adikmu. Lihat Rahel, dia sangat merindukan kakaknya. Cakra menurunkan pandangannya pada Rahel yang duduk diam di kursi roda. Saat netra mereka bertemu, Rahel terlihat segera membuang mukanya.